harganya ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau harga dan margin atau keuntungan yang teman-teman ambil itu minim sekali, nanti teman-teman bisa rugi. Kasihan ini, kasihan kita mau jualan itu biar untung, bukannya biar rugi. Nah, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Gak Cuma Sekali ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan update informasi, yaitu tentang aplikasi Shopee. Nah, mungkin ini ya, ada dari teman-teman yang masih berjualan di Shopee, ada ya. Nah, semoga tetap laris nih. Bagaimana penjualannya di masa beberapa bulan terakhir setelah Lebaran? Apakah masih bisa survive dengan jualan di Shopee-nya ya? Ini teman-teman perlu mengevaluasi kembali apakah penjualannya bisa maksimal untuk berjualan produk di Shopee ya. Nah, oke teman-teman, silakan teman-teman bisa subscribe dulu di channel Belajar Gak Cuma Sekali. Di sini ada beberapa informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi kalau konten di Belajar Gak Cuma Sekali tentang Shopee yang banyak diakses adalah tentang bagaimana cara print resi Shopee dan cara nonaktifkan ongkos kirim RP0 atau ongkos kirim ekstra. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas itu ya. Yang akan saya bahas yaitu tentang update terbaru dari Shopee yang dimana ini sedikit apa ya, mungkin membebani untuk para seller ya, seller di Shopee. Kenapa? Karena sekarang mulai tanggal 1 kemarin, 1 September 2020, Shopee mengenakan biaya administrasi ke toko atau seller yang non star seller ya. Kalau star seller sudah jelas ya teman-teman. Star seller itu dikenakan biaya tambahan itu sebesar 1%, 1% tanpa maksimal ya. Jadi kalau 1 jutanya dari 1% berapa? 10.000 ya, kena 10.000. Nah, kalau dulu sebelum 1 September itu tidak dikenakan biaya ya untuk toko-toko yang non star seller. Nah, jadi toko biasa ya, toko saya juga tidak star seller, pernah jadi star seller juga tokonya, cuman sekarang enggak karena tidak fokus jualan di mana, di Shopee ya, di Shopee saat ini. Nah, ini update-nya yaitu tentang biaya admin penjualan non star seller efektif 1 September 2020, yaitu penjualan non star seller akan dikenakan biaya sebesar 0,5% alias setengah persen ya. Biaya admin ini dibayarkan yaitu harga produk asli dikurangi diskon atau voucher penjualan dikalikan 0,5% dari biaya sebagai biaya adminnya. Jadi simulasinya begini ya teman-teman. Misalnya ini harga produknya 100.000, kemudian diskon penjualan 2.000, voucher penjualannya 10.000, maka yang harus dibayar oleh pembeli adalah 88.000. Nah, 88.000 ini biaya adminnya adalah sebesar 0,5, maka teman-teman bisa lihat di sini biayanya segitu ya. Nah, bagaimana kalau kita jualan di Shopee, katakanlah dengan harga jual kita, misalnya teman-teman jualan handphone ya, misalnya teman-teman jualan handphone, misalnya handphonenya harganya berapa? 1.500.000 ya, 1.500.000. Nah, biaya administrasinya berapa kalau setengah persen? Yaitu kita kalikan saja begini, dikalikan 0,5%. Nah, maka teman-teman akan terpotong uang penjualnya sebesar Rp7.500. Nah, kalau 1 juta berarti akan kepotong sebesar Rp5.000. Nggak banyak sih, tapi ya lumayan kalau jumlahnya besar. Sementara kita tahu ya bahwasanya terkenalnya Shopee itu di sana adalah tempat belanja murah,
Jadi kalau teman-teman misalnya jual fashion, pakaian dan sebagainya, banyak yang jualannya itu murah. Jadi persaingan di Shopee itu memang benar-benar gila-gilaan gitu ya. Saya juga mengalami itu sampai-sampai ini kalau lihat ada sebuah toko jualan, kemudian saya tahu dia belanjanya di mana, ini ada yang mengambil untung itu hanya 10.000, kurang dari 10.000, bahkan itu untuk produk dengan harga di atas 100.000. Kita sulit sekali untuk bersaing ya, sementara karena ya minim keuntungan yang kita dapatkan, minim. Kalau kita ikut bersaing di sana, ya kalau menurut saya sih boncos saja gitu. Nah ini terlebih ya buat teman-teman ya, untuk biaya admin ini belum termasuk biaya ongkos kirim ekstra ya teman-teman. Buat teman-teman yang tokonya join ini bergabung dalam program cashback ongkos kirim ekstra atau ongkos kirim ekstra, nah ini beda lagi teman-teman. Jadi tentunya di sini ada potongannya lagi. Nah ini untuk penjual non star seller ya. Ini apa tadi, program cashback ekstra. Ini untuk program cashback ya, cashback. Nah ada lagi program yang ongkos kirim ekstra, tahu ya teman-teman. Nah ini penjual non star seller adalah 1,4% itu dari biaya layanan normal. Nah 1,4 berarti biasanya 2% ya, 2%. Nah misalnya 1,4, misalnya tadi teman-teman ini ya biayanya ini 1.500.000. Nah teman-teman join juga di program cashback ongkos kirim ekstra, maka ini bisa dikalikan 1,4%, maka hasilnya berapa ini? 21.000, benar ya? Sebentar, 1.500.000 dikalikan 1,4%, berapa? 1,4% itu kalau tadi 1%-nya itu berarti berapa? 15.000 ya, benar juga tadi. Nah segitu, itu nanti masih ditambah dengan biaya admin ya. Jadi biaya admin non star seller, kemudian biaya admin ongkos kirim ekstra, biaya admin cashback ekstra, itu beda-beda, itu sendiri-sendiri. Kalau teman-teman bergabung semuanya, maka teman-teman akan dikenakan semua biaya itu, begitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang kaget ya, yang nggak tahu, pokoknya ikut join aja, ini kok potongan saya besar sekali. Nah itu mungkin karena teman-teman join semuanya. Nah itu jadi terkena biaya yang potongan yang boleh dibilang sih lumayan ya. Nah ini untuk ongkos kirim ekstra ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berjualan di Shopee, silakan diperhitungkan kembali tentang harganya ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau harga dan margin atau keuntungan yang teman-teman ambil itu minim sekali, nanti teman-teman bisa rugi. Kasihan ini, kasihan. Kita mau jualan itu biar untung, bukannya biar rugi. Nah ini adalah program tentang apa namanya, untuk seller ya, untuk penjual. Shopee juga ada update untuk pembeli ya. Kalau teman-teman membeli barang, ini update-nya beberapa waktu yang lalu sih sudah. Kalau seingat saya sewaktu puasa kemarin belum ada, yaitu biaya layanan pembayaran ya, biaya penanganan istilahnya di sini. Jadi di Shopee itu sekarang ada biaya penanganan. Biaya penanganan untuk apa? Biaya penanganan apabila teman-teman membeli pesanan dan membayar dengan metode apa? Metode transfer bank. Nah, untuk teman-teman yang membayar dengan metode transfer bank ya, itu dikenakan biaya sebesar
Rp500. Ini flat ya, per transaksi, maka teman-teman akan dikenakan Rp500. Nah, jadi kalau teman-teman bayarnya pakai bank ya pasti akan dikenakan ini. Nah, itu beda lagi ketika teman-teman melakukan ini ya, pembayaran dengan COD ya. Apabila teman-teman melakukan pembayaran dengan COD ya, maka biaya penanganannya itu adalah sebesar 2%. 2% dari total yang dibayar ya. 2% dari total yang dibayarkan oleh kita, maksudnya harga barang aslinya sudah dikurangi diskon dan sebagainya, itu sebesar 2%, lumayan juga. Nah, beda lagi kalau teman-teman COD kemudian teman-teman lakukan sebagai untuk dropshipper, biayanya lebih gila lagi teman-teman. Berapa biayanya? Harus sebesar 8%, 20.000. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ya, harus cermat di dalam belanja ini. Karena apa? Karena kita kadang milihnya sudah tadi lihatnya barangnya sudah harganya murah, tapi ketika saya check out mau saya bayar kok biayanya jadi mahal. Nah, ini teman-teman perlu mengetahuinya. Nah, sementara yang digratiskan itu adalah khusus apabila teman-teman membayar dengan menggunakan metode ShopeePay. Nah, mungkin tujuannya, arahannya dari Shopee ini adalah seluruh pengguna Shopee akan ditekan ataupun akan dipaksa istilahnya dipaksa ya, untuk mendaftar ataupun mengaktifkan ShopeePay-nya. Nah, kalau untuk pembayaran lewat Alfamart, setahu saya ini flat ya. Ini dari dulu biaya per transaksinya segitu. Alfamart, Indomart, kalau One Click saya belum pernah ada biaya penanganan sama 2.500. Aku laku sama 2.500. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi informasi ini perlu saya sampaikan buat teman-teman, barangkali ada yang belum tahu kok bayarnya sekarang kita beli juga enggak ini ya, enggak gratis lagi. Nah, makanya saya simpulkan di mulai September 2020 ini menggunakan aplikasi Shopee itu berbayar, tidak lagi gratis. Jualan di Shopee itu bayar ya, harus bayar, tidak gratis lagi, meskipun nilainya hanya kecil ya, hanya 500 perak saja. Nah, 500 perak mungkin dikalikan penjual non star seller di seluruh Indonesia itu 500, katakan ada 1 juta ya, Shopee mendapatkan pemasukan 500 juta. Nah, itu teman-teman semuanya informasi yang biasa saya sampaikan tentang update dari aplikasi Shopee. Namun jangan khawatir teman-teman, tetap ada celahnya untuk bisa berjualan di Shopee ya. Saya doakan semoga teman-teman yang jualan di Shopee tetap laris ya, tetap laris dan untung. Jadi silahkan menurut saya teman-teman jangan banting-banting harga ya. Kalau memang produk dan kualitasnya bagus, percaya diri saja, dioptimasi kontennya, update secara rutin, upload rutin setiap hari supaya tokonya selalu terindeks oleh algoritma dari Shopee. Ini adalah rahasia yang banyak disembunyikan dan tidak banyak orang yang tahu, yaitu kita perlu update setiap hari toko kita dengan produk yang baru supaya penjualan kita laris. Nah, itu saya merasakan sendiri ya. Jadi dulu waktu saya sering update setiap hari ya, hampir setiap hari itu laku produk-produk yang baru di upload, itu pasti ada yang laku setiap hari. Sekarang sudah jarang update, jarang upload ya, nggak laku, jarang-jarang lakunya ya, mungkin seminggu sekali 2 kali saja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyimak video ini ya, semoga saja teman-teman bermanfaat informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, kalau ada hal yang bisa ditanyakan kita bisa obrolkan di komentar nanti. Kalau saya tahu, saya punya pengalaman, nanti akan saya sharing kepada teman-teman semuanya ya. Itu teman-teman, silakan untuk subscribe dulu ya, boleh subscribe di sini di channel Belajar Gak Cuma Sekali. Ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Salam.